Ini Huawei FreeBuds SE ya, dimana nih TWS terbaru dari Huawei. Harga jualnya itu di 400 ribuan kalau harga promo ya. Sementara itu untuk harga normalnya di 699 ribu. Nah, dengan harga segitu, apakah TWS ini memang layak untuk dibeli? Saya akan bahas di video ini berdasarkan penggunaan saya selama 1 minggu. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, tiada pernah bosan, saya butuh nih dukungan dari kamu semua. Ayo dong, dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Nah, saat kamu membeli TWS ini di dalam paket penjualan, selain kamu akan mendapatkan unitnya, kamu juga akan mendapatkan yang namanya kabel charge ya, USB Type-C, lalu ada eartips cadangan, dan boxnya itu seperti ini ya. Di sini ada stiker email dan yang namanya buku panduan dari berbagai bahasa ya. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Huawei FreeBuds SE membawa desain case-nya ini memanjang ya, dengan ukurannya tetap kecil. Pilihan warna itu ada putih dan hijau. Finishing glossy yang dibawa memang mudah meninggalkan sidik jari dan goresan. Tapi hadirnya bonus soft case sudah menjadi solusi agar TWS ini tetap terlihat bagus. Di bagian atas case ini terdapat tulisan Huawei. Di belakang ada port USB-C untuk pengisian daya baterai, dan di depan ini terdapat lampu indikator yang akan berwarna merah menandakan kapasitas baterai pada case-nya itu sudah posisi low. Lampu akan berkedap-kedip berwarna kuning menandakan proses pengisian daya baterai. Jika berwarna hijau menandakan kapasitas baterai pada case-nya itu sudah banyak, atau bahasa intinya itu baterainya itu sudah mendekati 100%. Saat case dibuka, selain terdapat sepasang earbuds, akan menemukan satu buah tombol yang berguna untuk proses pairing. Nah, ini juga prosesnya terbilang mudah ya. Jadi posisi case-nya dibuka, nanti akan ada warna hijau, tunggu lampu itu sudah mati, baru ditekan tombolnya ini, sehingga nanti akan muncul tulisan Huawei FreeBuds SE pada belum di smartphone. Menggunakan TWS ini sambil menonton film streaming ya, ataupun YouTube melalui aplikasi YouTube pastinya, itu menghadirkan suara yang selaras, atau bahasa kerennya sih, atau bahasa yang mudah dimengerti, tidak ada delay. Tapi beda halnya kalau TWS ini digunakan bermain game ya, saat bermain game. Itu delaynya kerasa walau tidak ada sedetik ya, dan masih nyaman kok kalau hanya digunakan main game Mobile Legends ataupun sejenisnya. Tapi beda halnya kalau main PUBG ataupun CODM ya. Saya yakin sih buat kamu seorang pro player memainkan kedua game tersebut, PUBG ataupun CODM, pasti delay yang dihasilkan TWS ini ya membuat kamu nggak nyaman. TWS ini membawa desain buds-nya ini ya, kalau kata Huawei semi in-ear ya, dan tetap ada diberi yang namanya ear tips. Jadi kalau buat saya ya, kekurangan semi in-ear ini mudah bergerak kalau tidak sengaja itu tersentuh ya. Kalau ya agak-agak gini sih nggak terlalu pengaruh ya. Dan kekurangan lain juga kalau saya temukan ya. Jadi yang untuk yang ini jangan kamu tiru ya, bahaya. Jadi saya tuh suka menggunakan TWS sambil berkendara saat dari rumah ke tempat kerja, itu jaraknya ya kisaran membutuhkan waktu 5 menitan lah ya. Jadi kalau saya pakai helm ini langsung bergerak posisinya. Jadi itu saya PR lagi untuk mengatur posisi budsnya ini harus benar-benar pas ya. Sekali lagi untuk yang ini jangan kalian tiru, bahaya. Dikarenakan desain budsnya ini bertangkai ya, kalau keuntungannya sih memberi jarak lebih dekat ya dibandingkan tanpa yang bertangkai ke mulut ya. Jadi ini sangat nyaman digunakan sambil bertelepon. Apalagi nih ya, Huawei memberikan teknologi beamforming mic ganda yang berguna untuk membedakan suara dari kebisingan di sekitar, sehingga memberikan suara si penelpon itu lebih jelas terdengar. Selama saya menggunakan TWS ini sambil bertelepon sih bisa saya bilang sih obrolan saya berjalan lancar, yang artinya dalam obrolan itu saya tidak pernah mengulang kalimat saya ya. Jadi ya benar-benar teruji untuk kualitas mic dari Huawei FreeBuds SE.
Ini contoh suara mikrofon dari voice recorder smartphone Samsung Galaxy M23 series ya. Kurang lebih seperti ini dia. Halo semua, selamat datang di channelku. Di video kali ini saya akan membahas TWS Huawei FreeBuds SE. Ini contoh suara dari mikrofon Huawei FreeBuds SE ya. Kurang lebih seperti ini. Halo semua, selamat datang di channelku. Di video kali ini saya akan membahas Huawei FreeBuds SE. Kalau menurut saya pribadi, kekurangan dari TWS ini pada navigasinya yang mengandalkan touch sensor ya. Hanya ada satu saja, yaitu double tap. Nah, untuk fungsinya itu kalian bisa atur sesuai keinginan ataupun kebiasaan kalian melalui aplikasi Huawei AI Live. Nah, melalui aplikasi tersebut, kamu bisa melihat sisa kapasitas baterai pada buds ataupun pada case-nya. Melalui aplikasi itu juga, kamu bisa menonaktifkan yang namanya fitur wear detection. Yang artinya ini saat fitur tersebut aktif, media yang sedang kamu dengar akan terpause saat salah satu earbuds-nya itu dilepas. Nah, begitu juga sebaliknya. Sekarang ke bagian audio. Demi memberikan kualitas audio yang bagus, Huawei FreeBuds SE dilengkapi 10 mm dynamic driver dan diafragma polimer ultra sensitif. Ya, kalau dari pengalaman saya, ini menurut saya pribadi ya, dan saya juga akan menerangkannya di sini berdasarkan bahasa yang saya pahami saja, agar ya dengan tujuan supaya kalian mengerti juga. Karena saya nggak terlalu paham juga istilah-istilah dalam dunia audio. Intinya untuk kualitas audionya ini di harga 400 ribuan ini oke lah ya. Dimana untuk suara yang dihasilkan itu terdengar luas dan tidak terdengar cempreng ya. Begitu juga untuk power audio yang dihasilkan, ya ini masuk kategori selera saya karena terdengar cukup kencang. Nah, untuk di sisi low-nya ini yaitu bass yang dihasilkan terbilang enak pada takaran yang pas ya, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Yang hasilnya membuat di bagian vokal itu tidak terdengar kayak mendem ataupun tertutup. Jadi terdengar ya masuk kategori jernih lah vokalnya. Nah, dan di bagian high-nya ini juga tidak membuat telinga saya sakit ataupun peka ya saat saya mendengarkan lagu bergenre rock ataupun yang beatnya cepat pada volume maksimal. Nah, untuk stereonya juga tergolong cukup bagus. Begitu juga untuk detailnya ini ya jujur saya suka. Artinya dengan harga 400 ribuan sekali lagi saya tekankan ya, saya nggak ada yang saya keluhkan sih ya. Ini udah benar-benar pas ya di harga jualnya 400 ribuan. Kenyamanan menggunakan TWS ini dilengkapi daya tahan baterai ya terbilang lama ya, karena bisa bertahan selama 24 jam. Kalau menurut Huawei, daya tahan baterai pada earbuds-nya nih bisa tembus 6 jam lamanya sambil mendengarkan musik secara non-stop, dan 4 jam bila digunakan sambil bertelepon. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri menggunakan TWS ini nggak pernah saya gunakan benar-benar sampai habis ya, dari 100% ke 0%, khususnya ini pada buds-nya. Tapi dari pengalaman saya pernah saya coba ini TWS ini memutarkan lagu sekitar 1 jam ya, dimana kapasitas baterainya itu berkurang 15 hingga 20%. Artinya juga kalau diakumulasi, ini buds-nya saat saya memutarkan lagu pada volume maksimal bisa kok ini tembus 5 jam ya. Jadi dengan daya tahan selama itu ya apa yang diklaim oleh Huawei sih benar adanya pada buds-nya nih. Dan buat saya daya tahan pada buds selama itu sudah lebih dari cukup. Sementara untuk daya tahan pada case-nya ini saya nggak terlalu memperhatikan ya, yang artinya juga saya sangat jarang mengisi kapasitas baterai pada case ya. Dan saya menemukan suatu kejadian ya, di mana ini posisi case-nya ini di angka 1% ya. Jadi saya mau pergi, saya gunakan ya, ketika saya buka ini TWS-nya tidak tersambung ke smartphone, Bluetooth smartphone saya, yaitu Huawei. Saya nggak tahu apakah memang seperti itu kerjanya. Jadi proses pairingnya awal itu dari case-nya ini ya, saya nggak ngerti. Kalau kamu ada yang paham, boleh ya untuk menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sementara untuk mengisi baterai pada case hingga penuh ya dari posisi 1% tadi,
Dengan posisi baterai ini sudah terisi 90%, itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Di sini saya menggunakan charger dengan output 5 volt 1 ampere. Sekarang saya berikan kesimpulan singkat mengenai TWS ini. Apakah Huawei FreeBuds SE layak untuk dibeli? Gini, kalau harganya di harga promo di 400 ribuan, beli ini aja, nggak salah. Tapi kalau harga jualnya tuh di normal ya, di 699.000, coba deh kamu lirik brand lain yang ini ya. Dan pernah saya review. Kalian bisa cek untuk video reviewnya, nanti linknya saya sertakan di akhir video ya, atau nanti ada di kolom deskripsi. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini ya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga menekan tombol like ya untuk bantu-bantu channel saya agar lebih berkembang ya. Terus punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu menulisnya pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!